Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak guys, saya sudah bersama Pak Dr. Andani. Intinya bagaimana caranya kita bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini, untuk masyarakat kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan dibalas oleh Tuhan dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Sudah saya hibahkan alat saya semua fakultas. Itu nilai sekitar 800 jutaan lebih. Hibahkan semuanya. Kenapa saya hibahkan? Mana tahu saya mati besok. Kita mengapresiasi sekali ya Dokter Andani ini. Awalnya kan kita tidak begitu yakin ya dengan kekuatan laboratorium UNAN. Ternyata dengan kesungguhan beliau dan kita support dari provinsi, ternyata beliau bekerjanya sangat maksimal sekali. Dan apalagi setelah ditambah dengan 2 alat terakhir ekstraksi itu, sekarang bisa 1.500 dan tenaganya juga profesional. Dan beliau banyak keluhan-keluhan dan tidak ada keluhan. Padahal di sana itu pegawai negeri, pegawai itu adalah pegawai-pegawai kontrak ya. Jadi para mahasiswa dipakai. Jadi beliau memanage itu dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya sangat maksimal. Dan sekarang kalau informasi yang kami terima, bahkan hasil pemeriksaan laboratorium UNAN itu terbanyak di seluruh Indonesia dari seluruh laboratorium fakultas kedokteran yang ada. Tentu ini adalah merupakan satu kebanggaan bagi Sumatera Barat, khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan bisa bicara secara nasional. Saya rasa beliau sekarang sudah menjadi tokoh nasional. Saya lihat Pak Andani, dia memang beberapa kali kita panggil ke sini untuk melakukan analisis. Memang beliau ternyata kenyataannya demikian. Pada saat kita tadi periksa PDP kan disarankan sama dia kalau untuk mencari yang positif jangan PDP aja, itu sudah hampir pasti kalau PDP itu positif kan. Kalau diperiksa hampir semua positif, tapi kita bagaimana mencari OTG dan ODP. Nah ternyata kita harus menangkap harimau liar. Dan itu yang kita cari sekarang untuk segera menurunkan kasus-kasus yang dari Sumatera Barat. Kita terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan beliau tetap berkarya ke depan. Dan tentu bukan hanya Sumatera Barat, sekarang bisa bicara secara nasional. Sudah berapa ribu swab yang dilakukan? Sudah 21.000 swab, lebih 21.000 dilakukan. Sejak awal. Jadi begitu cepat dia kerja dari pagi sampai jam 3 pagi katanya. Bahkan ada pernah sampai jam setengah 5 pagi. Ini berarti luar biasa dari ketenagaannya. Tentu beliau bisa memanage ini dengan baik. Informasi harian yang disampaikan ke masyarakat ini Pak, kan ada dari 1000-an sampel, mungkin hasilnya sekian. Ada juga masyarakat yang masih meragukan apakah bisa dalam sehari ribuan sampel bisa diperiksa oleh UNAN, itu gimana Pak? Bisa lah. Ya kan kita bisa lihat kan apanya, buku logbooknya ada, semua catatannya ada, report hariannya ada. Tiap pagi jam 6 itu, jam 7, jam 6 ya, saya udah kirim data ke Litbangkes. Saya kirim data ke Pak Gubernur. Saya kirim data kemana-mana. Ke Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Kota Padang dan Provinsi. Itu kirimannya lengkap dengan tabelnya. Pak boleh dirinci Pak, artinya prosedurnya sejak sampel ini masuk hingga keluar hasil positifnya seperti apa itunya Pak? Jadi ada panjang tahapannya. Yang pertama adalah sampel itu diantarkan oleh dinas kesehatan atau rumah sakit, diterima oleh tim kita ya di lab. Kemudian tim itu akan verifikasi ya dokumen-dokumen yang masuk itu sesuai dengan form yang disiapkan oleh Litbangkes, dicek semuanya. Kemudian setelah cocok, pas, kemudian diminta mereka datang ke tempat penyerahan sampel. Di tempat penyerahan sampel itu sudah masuk di ruangan khusus kita. Mereka hanya bisa mengantarkan lewat jendela saja. Sampel kemudian dibuka, dihitung jumlahnya, dilihat konsentrasi volumenya, ada enggak cairannya gitu ya. Kalau tidak ada berarti sampelnya dianggap gagal, dikembalikan. Tapi kalau sampelnya lengkap, dibilang lengkap, dilabel sudah, berarti sampel sudah bisa dimasukkan ke dalam ruang ekstraksi. Nah, petugas ekstraksi kami bekerja untuk ekstraksi sampel. Kemudian setelah ekstraksi selesai, RNA-nya dianalisis. Ya, kita punya alatnya, dianalisis RNA. Dari hasil analisis kemudian RNA-nya dimasukkan ke ruang PCR. Setelah ruang PCR selesai, sampel akan masuk ke tim validator, divalidasi bagus tidak bagusnya. Setelah validasi selesai,
Kemudian sampel akan dikirim masuk ke saya untuk verifikasi akhir. Dari saya kemudian akan masuk ke tim data untuk pelaporan. Mereka akan bikin laporannya, ya kan, sesuai dengan master tabel harian. Nah, laporan itu kemudian diserahkan ke laporan induk, ya, laporan induk, rekapitulasi induknya diserahkan ke Pak Gubernur, diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian laporan per rumah sakit, per dinas dikirim ke masing-masing dinas. Kita usahakan sebelum jam 10 pagi laporan itu sudah masuk. Itu hari sebelumnya. Ya, hari sebelumnya. Ada masuk jam 10 pagi. Nah, itu kita lakukan terus. Dan alhamdulillah baru tadi pagi udah cepat tuh, tadi pagi jam 9 udah selesai. Nah, sebelumnya nggak lambat, karena kita juga tenaga kita kan masih mahasiswa semua gitu kan. Nah, itu. Sekarang kita angkat lagi pegawai untuk membantu kita dalam penulisan laporan-laporan seperti itu. Ada lagi tenaga yang masukkan laporan ke all record-nya Litbangkes, ya kan? Nah, atau BSL-nya BNPB. Ya. Akurasinya seperti apa itu, Pak? 100% atau ada kegagalan? Kalau hasilnya positif, biasanya itu akurat ya. Itu 99% akurat pasti positif. Tapi kalau negatif masih ada bias-biasnya. Masih ada kemungkinan salahnya. Walaupun kalau saya katakan kemungkinan salah itu tidak terlalu tinggi kalau saya lihat ya. Dasarnya gini, dari sekian ribu sampel yang kita analisis, perbedaan hasil pemeriksaan pertama dengan kedua itu nggak jauh, nggak beda. Bedanya cuma 2,5%, 3%. Berarti hasilnya cukup akurat lah kalau saya katakan. Ya kan? Hasilnya cukup akurat lah. Nah, itu yang kita lakukan selama ini ya. Oke. Untuk sampel yang negatif itu, Pak, berapa kali pengulangan, Pak, untuk betul-betul 100% negatif? Sampel negatif itu kan, kalau sampel itu kan untuk pasien yang PDP ya, kita harus pastikan 2 kali pemeriksaan. Kalau 2 kali pemeriksaan itu negatif, berarti dia bukan COVID. Itu pertama. Yang kedua, kalau pasien itu mau pulang sembuh, misalnya COVID, ya kan, dia mau pulang nih, harus 2 kali negatif, baru dia dikatakan sembuh. Ya. Tapi kalau hasilnya positif satu lagi negatif, ya dianggap positif. Nah, mungkin ada beberapa kasus, Pak, hari ini dia negatif, tapi besok positif, itu kenapa? Dianggap positif. Karena biasnya gini, pada waktu kita bekerja ada banyak masalah ya pada waktu pengambilan. Jadi hasil negatif palsu itu terjadi banyak faktor. Yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan cara pengambilan swab, cara transportasi, berapa lama transportasi, cara kita ekstraksi, cara kita PCR, itu pengaruh terhadap negatif palsu. Kalau kita kerjanya kacau balau, ekstraksinya kacau balau, pasti hasilnya negatif, itu pasti itu. Nggak akan mungkin hasilnya positif. Oke. Untuk sampel yang negatif itu, Pak, berapa kali pengulangan, Pak, untuk betul-betul 100% negatif? Sampel negatif itu kan, kalau sampel itu kan untuk pasien yang PDP ya, kita harus pastikan 2 kali pemeriksaan. Kalau 2 kali pemeriksaan itu negatif, berarti dia bukan COVID. Itu pertama. Yang kedua, kalau pasien itu mau pulang sembuh, misalnya COVID, ya kan, dia mau pulang nih, harus 2 kali negatif, baru dia dikatakan sembuh. Tapi kalau hasilnya positif satu lagi negatif, ya dianggap positif. Nah, mungkin ada beberapa kasus, Pak, hari ini dia negatif, tapi besok positif, itu kenapa? Dianggap positif. Karena biasnya gini, pada waktu kita bekerja ada banyak masalah ya pada waktu pengambilan. Jadi hasil negatif palsu itu terjadi banyak faktor. Yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan cara pengambilan swab, cara transportasi, berapa lama transportasi, cara kita ekstraksi, cara kita PCR, itu pengaruh terhadap negatif palsu. Kalau kita kerjanya kacau balau, ekstraksinya kacau balau, pasti hasilnya negatif, itu pasti itu. Nggak akan mungkin hasilnya positif. Biasanya begini, pada waktu pengambilan sampel itu yang masalah. Kalau kita masalah di ekstraksi, misalnya kita punya quality control, itu yang kita lakukan kan. Kalau misalnya salahnya di PCR, ada quality control juga. Jadi ada standarnya, Pak, itu bisa kita tahu. Tapi kalau misalnya pengambilan sampelnya salah, siapa yang tahu? Ya. Nggak ada yang tahu, Pak. Pengirimannya udah ternyata pasien udah 4 hari baru dikirim. Simpannya di suhu biasa. Itu kan kita nggak tahu. Tapi biasanya perbedaan hasil pertama kedua itu nggak besar, Pak. Sekitar 2,5%. Jadi bisa pikir nggak terlalu apalah gitu kan. Tapi tetap kita ikuti pedoman dari Litbangkes bahwa 2 kali negatif baru kita katakan bukan COVID atau kita katakan sembuh. 2 kali negatif ya. Oke. Terus untuk Bapak sendiri nih, banyak pihak yang menyatakan bahwa kinerja labor ini luar biasa sekali karena sudah mengkaji di
Indonesia yang udah disebut-sebut tuh Dr. Andani luar biasa, atau dari beberapa tokoh juga menyebutkan hal begitu. Menurut Bapak gimana ya? Saya rasa apa namanya itu? Saya rasa hal-hal seperti itu saya tidak tahu ya. Terus terang saya bingung juga untuk menjelaskan hal seperti ini ya. Karena kita bekerja ini betul-betul lebih kepada emang niatnya membantu gitu. Saya bilang semua anggota tim ya. Terus terang kita katakan yang berjasa itu kan bukan saya saja, bukan saya aja. Anggota tim saya juga berjasa di situ. Nah saya bilang sama pers wartawan lah, anggota tim saya sekali dihafal juga lah gitu kan. Diposting juga lah mereka saya ya kan. Kalau saya itu bagian proses itu aja. Tapi satu hal yang pasti ya, kami semua sama. Nyawa tim semua tim saya itu berniat bagaimana kita caranya memberikan kontribusi untuk bangsa ini. Itu yang penting untuk masyarakat ini. Nama itu kita cuma itu. Saya sampaikan itu betul-betul saya sampaikan di awal-awal grup. Saya sampaikan tuh, mungkin di WA saya masih ada tuh. Pokoknya kalian kerja aja lah yang baik. Ya kan? Dan saya selalu memahami satu konsep bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Tuhan dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Nah, pegang itu gitu kan. Saya selalu pegang itu. Pokoknya bekerja. Jadi tidak usah mau dibayar oleh pemerintah, tidak dibayar, tidak ada masalah. Tapi yakinlah itu. Karena saya meyakini itu betul. Hidup saya itu penuh dengan itu. Jadi saya itu tidak ada masalah Pak ya. Saya tidak ada masalah. Saya malah sekarang nyaman kalau saya menolong orang itu tanpa biaya, dan dulu saya dari mahasiswa saya juga begitu. Saya nolong statistik orang gratis, nggak bayar. Saya gitu. Saya praktek gratis, nggak bayar. Karena lebih nyaman saya begitu. Kalau sekarang juga gitu. Saya membantu ini ikhlas Pak. Tidak masuk ke koran pun nggak apa-apa, lebih nyaman saya. Masuk koran sakit kepala saya sekarang mikirnya. Nah, itu masalah kita, masalah saya terus terang tadi pagi saya WA sama teman saya, pusing saya sekarang. Jadi orang populer itu susah juga kayaknya. Iya kan? Cita-cita saya cuma satu aja, Pak. Ini bagian ya proses. Ini kebetulan ada Covid. Tapi cita-cita saya tetap sama. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini dari riset yang kita lakukan. Itu cita-cita saya dari dulu. Dan selalu saya sampaikan dimanapun. Jadi sehebat apapun saya sebagai peneliti, jadi profesor pun saya, kalau saya tidak bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini yang real ya, nah ada nilainya. Cuma aja tuh. Pak terakhir nih Pak, suka duka Pak selama di menaungi labor COVID-19. Labor nih, Iya. labor ini, Duka apa suka? labor ini nyaman nih. Kalau ini kita enggak masalah lah. Kalau labor enggak ada beban sama sekali. Tapi kalau bertanya bagaimana suka duka saya membangun lab ini, wah itu lebih seru tuh ceritanya. Boleh Pak. Lebih banyak itu masalahnya gitu kan. Saya terus terang banyak sedihnya lah gitu kan. Karena kan duit kantong saya Emang semua. Pak Andani yang mendirikan lab apa nih Pak? Kan gini, lab itu saya cerita ya. Lab saya pertama di mikrobiologi ini. Ya gitu kan, lab saya bangun situ. Pokoknya saya sulit semua, dapat barang itu sulit. Harus jujur saya katakan sulit sekali saya dapat sesuatu. Saya bilang gini, udahlah kasihlah saya barang, alat, belikanlah saya alat. Nanti kalau saya dapat royalti, ambil semua royaltinya. Saya ngomong gitu. Yang nambah dapat juga. Saya gini, kita disuruh, saya pingin memberikan sesuatu untuk bangsa ini, tapi saya tidak punya alat. Gimana saya mau bekerja? Akhirnya duit saya pakai untuk beli itu. Saya beli alat 100 juta santai aja tuh. Saya bilang beli IGS saya bisa tuh saya bilang. Itu di duka itu lebih banyak duka saya bilang aduh. Tapi bagi saya adalah lewat semua kan. Belum lagi kita berhadapan dengan orang-orang yang memandang skeptis dengan apa yang kita usahakan. Ya kan, ini apa nih? Kapan Pak proses untuk memasakkan lab ini Pak? Udah lama saya pulang 2014 udah saya mulai itu. Dan saya udah punya barang-barang sebagian saya beli saya ansur belinya. Alat saya lengkap Pak. Jadi alat saya lengkap sekali. Jadi kalau misalnya dengan adanya COVID makin lengkap. Sebelum COVID udah lengkap. Dan Mbak saya malah supaya jangan ribut ya. Saya sempat udah saya hibahkan alat saya semua fakultas. Itu nilai sekitar 800 jutaan lebih. Hibahkan semuanya. Kenapa saya hibahkan? Mana tahu saya mati besok. Kan pusing urusan barang-barang gitu kan. Udah ambil aja fakultas semuanya. Nah, kan saya bilang, begitu saya kasih ke fakultas, tahu-tahu muncul COVID. Saya beruntung barang saya banyak dapat. Nah, kan itu kan
Itu kan rezeki Tuhan yang tidak saya tahu. Nggak rugi saya kan? Nah sekarang permintaan saya cuma satu aja. Saya ingin bangun fasilitas biosafety level 3 di lab ini. Ya, kan masih ada tempat kosong tuh. Saya ingin bangun biosafety level 3. Target saya adalah kita bisa kembangkan apa saja untuk diagnostik penyakit infeksi. Dan saya janjikan itu. Bisa dibantu untuk bangun itu. Nah, saya tidak punya duit. Jadi kalau saya terus terang, saya tidak apa-apa, kerja apa saja saya mau gitu kan, asal lab dibangunkan. Nah itu kita harapkan. Saya itu yang paling penting bagi saya sekarang. Saya nggak dapat duit, nggak apa-apa lah.